Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalian di pangasalu almarhum Abdullah Mubarak Muhammad radhiyallahu anhu. Kami andi katakan surya layak ajembaran rahmannya. Dauhanana khususnya kata yang murid-murid, pamangat istri, ketuhanan, mudah-mudahan keinginan dia selalu dengan masing-masing usaha ayat kemuliaan jun adanya. Oke, terima payung negara datang di kemuliaan anak. Amungan anak biasa nang payungan kata daya abdi-abdinan. Amungan kata daya rakyatna. Di payung kerajaan, ajembaran, anikmatan, kubuti memahadu itu birokrasi. Jadi macam boleh menjadi parahnya atau ikoh, oh dilihat naksaban dia. Nah aku betul kebetulan wasiat kepada yang murid-murid. Oh makin ada dengan segala ulama. Ulah ayat tarekin agama juga.
itu manusia tetap bikin dina keimanan. Sekarang kita mewujud keluasaan terhadap agama jeung negara. Tak ada waktu lagi mewujudkan perintah dina agama jeung negara. Ingat kabeh murid-murid dina kurang karean. Anggurah bukti dan keadaan tidak modal dengan kemudian kahiji kata ukuran ulah nanduk boh ukuran harkatna atau darajatna boh dina kabogana esku puruluyu aku jeung batu-batu kedua kata sama terkena kapakantaan orang dina segala-galana ulah hebat-hebat dalam baliknya puruluna babarengan sehingga menggoni dan perintah agama di negara. Mulai dari perkembangan, pasang keadaan, dikikahkan anak pangan jika ada alim. Anu hasilnya jadi pilara kalawasna di dunia lebih akhirat badan saya hati susah. Katilu, kata ada layanan hina atau yang dilekat mereka. Nusa daya kajian, sabari satu hewan kalawan seluan, malah senang rasa kumbira aduna, ulah senang rasa luas kumbira, rasa apakah malah, alur dituntun, dituyun guna siapa lembut, memasak timbul tenurut, bisa nafas di jalan kalian. Taubat, anu panggil jeung miskin, kudu hati, komer, kudu diberi. Tanpa dae mawe, nanya hakeun hate kurang sare. Geura hakeun awak kurang sorangan, akhirnya menerima hati yang dina kakurangan. Anu mata kulah rek jongjonan, geura dewe kudelian. Tak fakir miskin saya lain kaya masyarakat itu dari pangeran. Saat itu jika ada manusia hidup dalam masyarakat karena aja yang terjadi bangsa sabab semula turunan Nabi Adam alaihi salam menyebutkan ayat 70 surat Isra anu disusun dengan akhir. Saksikan memuliakan kami katunan Adam. Jadi kami nyebar ke sakabeh daratan oge lautan. Jadi dari dia kami kamar anak anu aya darat di lautan. Jadi kami utamakeun kamar anak malah lebih utama di makhluk anu segena. Jadi nabi ayat nyata akur jeung batur-batur ulah aya tujuan. Menurut ayat surat Al-Maidah anu 9. Kudu sirik turunan jeung batur dina nggoning keadaan jeung katakwaan terhadap agama jeung negara. Soson-soson ngalampakeunana sabari Allah sirik turunan keadaan perdosaan jeung permusuhan terhadap perintah agama jeung negara. Ari sebagai agama menurut surat Al-Kafirun ayat 6. Agama anjeun teu anjeun, agama kuring teu kuring. Surahna ulah jadi papakeaan, kudu akur jeung batur-batur, tapi ulah campur raul. Geuning dauhan sepura heula, tina logor dari yang jarum, ulah sarep dibuan. Lamun urang mah kitu langsung hanya di akhir mah. Karena mata kudulah terhadap badan orang masing-masing eta teh apa amal perbuatan anak. Dina surah An-Nahl ayat 112 diulang dengan kieu. Gusti Allah paling contoh pirang-pirang tempat. Oh kampungan atawa desana atawa nagarana. Anu yang tempat itu aman sentosa. Cuma sifat roh dinau. Kali-kali pendudukna menginginkan dari makanan nikmat di pangeran, maka tului banyak tempat kelaparan, loba kasusah, loba karisi
izin saja benar ibu tek sama-sama pagawean marangan. Lantaran itu saat murid-murid kudu arah izin pemilik. Dinanya jalan keadaan lahir batin dunia akhirat. Akan ngeunah nyawa tetap dekat. Ulah jadi kamungkaan anu disupli kaget. Sayarian pagawean orang sadaya. Toriko diriah naksaban dia. Amal dan kalawan niatnya dengan mental segala keadaan. Lahir batin dengan segala kagorengan. Lahir batin anu ngeunaan saja utama nyawa. Anu dirumpul utama wujud nafsu digoda budaya setan. Ini wasiat kudu dilaksanakan kepada murid-murid supaya jadi keselamatan dunia raut akhirat. Katakan kuliah-kuliah jumlah kecuali hari sahabat 50 jelas. Ini wasiat diaturkan kepada ahli-ahli kita bisa masuk orang ibu luar dari orang yang radhiyallahu anhu. Kami yang mulia isi ulah dewa ulama masa zaman dua ulahnya langsung karena pengajaran batur tilu ulah mariksa murid batur opat ulah modal silat utama kapana kudu aja memakmuni kami wakama sama satu warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa dikamalkan dua pada jemaah itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءوا للنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وذريته وعليه أجمعين. شهد لله يوم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والملائكة المقربين والأرض والشهداء والصالحين ولكل أصحابكم له جميع آدم وأمنا ومدد خيرهم وإلى يوم الشيء لله يوم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلى غير سادتنا وأموالنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى رمية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين وبإحسان إلى يوم الشيء لله يوم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمسلمين والآل والراسين والقراء المخلصين والسادة والمحققين وسائر السادة السورية المحققين له عزة ولي وولية ومسلمين ومسلمين والشاهدين والظالمين وبين من النشيمة والجميل له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إن أرواحنا لسلسلة القادرين ومن الشرك وجميع الذنوب والسلطان يوم سلطان الأولياء والمعظم العالمين الشيخ عبد القادر يسجد يا بالظالمين للغفار معروف الكرم وسلسل السلام وسلسل
وسيدة وسيلة عند الزاوية والصميم سند الشهباء إلا السلام الله يغفر لي ومن اللهم صل اللهم ربنا محمدا اللهم صاحب الوفاء العظيم وصلي وبرم بالسنة والأمين حسن الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلى الوالدين ووالدكم ومسيحنا ومسيحكم وأمواتنا وأمواتكم ولكتبنا إلينا ولمن أوصل عليك ولمن أوصانا وأوصانا وصلنا عين بدعاء خير شيء من اليوم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأنبياء والأموات ذلك ربنا رحمتها ومن الذين مكر الله إلى قابل ولد آدم عليه السلام لا يمكن من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات
وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الأواني به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى غمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى غمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم pujian sempurna serupa sempurna kata seperti Allah anikramlah yang inna innahu inna jatuh rabbika anjir
Rahmatan kami buka segala keperluan Nabi. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sedikitkan kawan kita kami diutus dari rahmat dan alam. Serta keluarga, serta sahabat, serta awliya Allah. Kalau tersiluh, kalau menikmati dengan karamah. Amal itu makanya satu kita akan kalimat mengisahkan. Yang semua kita sudah awliya, imam ulama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semua usul Nanti kita berkesudahan di mana kita berdiri serta kita Afrikul Qadir di mana kita Abdul Qadir. Mudah-mudahan manfaat terkena dulu bersama setelah kita dan kalau ada ikutkan kemudian di mana. Mudah-mudahan keberkahan kemudian di mana Gusti Maha Suci kawan sekalian. Turunkan rahmat seluruh akhirnya pada dunia akhirat. Dihasilkan kemasukan dihukum keselamatan ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengobarkan warna nasib di perjalanan Syekh Abdul Qadir. Di perjalanan di negara-negara di negara bawahan Pakistan. Yang kami hiji kasih Ramadan tahun 1470 Hijriah. Hari pupusnya di negara Baghdad kami 10 Syekh Mudud tahun 590 Hijriah. Jadi warna mengucapkan 80 tahun. Kemudian di perjalanan ayat 5 serang-serang karomah. Kaiji Ramana Syekh Abdul Qadir dia kami sore musajana ini kan kepimpinan kami Nabi diiring sahabat-sahabatnya serta imam-imam mujtahidin serta para wali. Rasul Nabi malam Ramana Syekh Abdul Qadir jauhanana abi sore mani kumusya Allah mesti pakarin anak sarat. Jika anak kaulah dan kekasih kaulah dan kekasih Gusti Allah. Ini akan mengangkat luhur di pangkat kawannya seperti kaburan kaulah di pangkat kenabian. Kedua, Nabi Oke kepada kanjeng Nabi Muhammad pada mahbub maka Syekh Abdul Qadir. Yang bakal kemudian putra bakal jadi sultan awliya. Saya wali-wali sekalian Imam Al-Maksum mereka di bawah putranya. Gambar sanjana bakal digambar dan kena tingkatnya wali-wali. Saya wali-wali Al-Maksum sanjana bakal naik pangkatnya. Amin setuju sanjana bakal dipadu Gusti Allah kena kabarnya. Kasiru antara yang diperhatikan yang diperhatikan Syekh Abdul Qadir di negara Jepang angin saya nak kamukan. Hari selana ayat saya diucapkan saya menjadi wali sebuah jadi kali ini. Sahabat Syekh Abdul Qadir yang diperhatikan sekerjaan dengan Islam ina waktu kita sasi Ramadan. Anaknya kita waktu berbulan. Kalimahnya walikat Syekh Abdul Qadir katanya ini dapat gambar sampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka jelas minggu anjena beritukan karena buruknya ini rahasia seperti menubakal kaca lebih hidup. Dalam waktu modalnya misalnya cahaya anu kohara. Ia ramadana antara anu kuatnya. Hari Yusuf ibuna waktu harisa 60 tahun. Mereka dari perkawisan luar biasa. Bila Sultan Mulia waktu Asia Putri Rabani wal Rasul Ramadan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah.
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبنعمتك المصطفى وبحضورك المقادر السبع آمين وبحكمك من كل واسم فاعلين من شهادة آمين محبتك ومن والجماعة وصل بأسرنا ويسر بها أمورنا وخلص بأمورنا وحفظ بأمورنا آمين واغفر بأذنبنا واحفظ بأذنبنا واغفر بأحوالنا وبارك أمامنا وتقبل بها توبتنا وصلح حوالنا وانصر توبتنا وارفعنا بها واجعلنا من المسلمين بجميع نبينا المستجيبين في محبة المرسلين بهذه وسرته وتوفنا بها سنة ولا تهدينا كلها شفاعتي وانصرنا بالجمهور واكبر في كل محجرين وفي سبيل وسبيل يا ارحم الراحمين واعتصموا بحق الله واعتصموا بحق الله واعتصموا بحق الله ربنا بيننا وبين قومنا بالحق والتقوى آمين ربنا انزلنا منزلا ورحمة وانت خير المنزلين آمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وسر في باب الأغيار ومفتاح مكر النجاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأصحابه الأعلى. هذا نعم الله وإكرامه. الله هادي الله نادي الله شاهد علي الله معيني الله معيني وبكل شيء مقيت. ربنا فاغفرنا وبين قومنا بالحق وانصر الغادرين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت غفر المجيب. والحمد لله رب العالمين. إلهي أنت مقصودي وذاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك
محترم صاحب القادرة والعارف بالله وأجلة بينه وبين الله شيخ أحمد صابر وفاة العارفين رضي الله عنه ورحمة الله. Yang berbahagia pemirsa Umi Datuk Haja Yud Haja Yud Sofia beserta para putra, putri, putu, mantu, adayana, kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga bersepuh, kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pimpinan Pondok Pesantren Suryaraya Haji Ahmad Firdaus Arifin, sarjana ilmu komunikasi, dimuliakan Allah. Pengurus Yayasan Sarvabakti Pondok Pesantren Suryaraya Pusat, perwakilan pengurus LGCGS, Asrul Mukarram, Sohbul Fadilah, para wakil talib, pembantu pengusaha, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Bu Bela, pemirsa Gempes, pengurus Gempes, ayat kakek-kakeknya terus kanggono sikun ngurus mana dia termasuk angka manfaatnya menurut kreasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sarana pengurus di Wongkon Pondok Pesantren Suryaraya, Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, ayah dapur, menyajikan kalau ruang duka, ruang sarjana, terbilang oke, kita di dapur luar, di Palembang, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petugas cleaning service, menuju dagang, miring, ngamalkan, ngesarkan, amalia, mana dia, kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru Agung Syekh Ahmad Sabir Waqatul Arifin Rasulullah, para mubarik-mubarik, para pembantu, penggerak masyarakat, kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ngamalkan, kami ngawasarkan. Kalian namanya orang pada mencuria, ambilasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin Alhamdulillah, tadi ada nanti tadi Ramadan, tadi ada minu berkah, bilang berkah, dan sang sempurna. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dari ayana pemerintah Prabowo Gibran ayana menuju usaha bersih kanggo bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia emas, tapi datang tiba-tiba ada kejadian tertentu, datang musibah, terjadi banjir di mana-mana. Kawan termasuk musibah PHK di Jawa Timur. Terus kami mudah-mudahan dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmatullah, kawan izin Pak Umi Datuk Haja Yud Sofia hadiah ini. Oke, amanat di Pangsabat tahun 2007 Sarjana Sajilajah. Saya manggil Abi, mudah-mudahan saya dipanggil, saya di kamera, mina
Muhammad Ruhani besok dipanggil dulu dari itu setelah itu tahun 2007 hasilnya saya raya ini pada untuk bisa ganti kedudukan bapaknya dan seluruh maksudnya tapi sebagai mubalik bisa ganti saya sebagai mubalik lamun aku biasa jadi halal jadi namun tahun 2007 amat bakal salah ini ya dipanggil sebagai ini Muhammadul Hassari kabur seperti mana bahwa itu jadi supaya terakhir habis kamu ramah kamu sosial terutama di mesin dulu asal utamanya di tempat-tempat renang ada kesulitan di mesin dulu asal oke di mana-mana jadi akhirnya mumpung ayah di dia sebab habis berburu palito bagi berangkat ke Mekah balik ke Mekah bimbing umroh jadi bila balik umroh itu mumpung ayah di dia akhirnya diterakhir walidi mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waj'alana minas shalihin liyaj'alana minal muttaqin. Alhamdulillahilladzi qad an'amana bil iman wal yaqin وقد أرزقنا بالسبيل وقد لقينا مع تاج العارفين وإن شاء الله سيحشرنا مع النبيين والصديقين والعارفين وأهل الحديث. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي عندي محبتك ومعرفتك. حضرة المكرمين وبالخصوص أن إن شاء الله روحانينا senantiasa bersama-sama dengan kita semuanya. Guru mursyid kita Syaikhuna wa mursyiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafat Al-Arifin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan karomah dan barokah beliau Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan beliau ruhaninya bersama-sama dengan kita. Membimbing kita di dalam jalan menuju taatillah, di dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang istiqomah berada di jalan ini kelak Allah kumpulkan juga bersama beliau dan para guru-guru yang lain. Para mursyid dari silsilah Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Juga yang sama-sama kami hormati dan senantiasa Allah muliakan pemirsa Umi, juga kemudian pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya Kang Haji Ahmad Mansur Firdaus, juga seluruh pengurus Yayasan Serbabakti Pondok Pesantren Suryalaya, pengurus LDPGN Lembaga Dakwah Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah,
dari pusatnya yang dipimpin oleh Dr. Haji Muhammad Khalil hingga kemudian perwakilan sampai ke kecamatan, GMPS-nya dan umumnya kita semua ikhwan akhwat dari Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surjalaya yang kita sedang sama-sama belajar untuk istiqomah, mudawamah, mengamankan dan melestarikan wasiat dari guru mursyid kita, yaitu adalah ajaran dari Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surjalaya. Para ibu, para bapak, wakil khusus, para asatidz, para muballigh, para kesepuhan, wakil salkin, mohon izin kami berdiri di sini bukan kemudian menggurui, tentu kemudian kami meyakini bahwa antara bapak ibu semuanya yang hadir di sini banyak sekali yang jauh lebih ahli daripada kami, lebih jauh banyak yang lebih istiqomah di dalam amaliyahnya. Tapi kemudian ini dalam rangka tabarruk kepada pengarsa Allah, tabarruk untuk kemudian menyampaikan ilmu yang sedikit yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kami khususnya di bulan Ramadan. Para ibu, para bapak, sebagaimana yang kemudian difirmankan Allah Subhanahu wa taala bahwa kemudian kewajiban puasa yang diperintahkan kepada kita memiliki satu tujuan utama yang kemudian ini digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ketika Allah menyebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian tujuan atau target utamanya apa, Bapak Ibu? La'allakum tattaqun. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita memaknai takwa secara syariat, tentu maknanya akan sangat terbatas. Karena makna takwa secara syariat hanya kemudian dibatasi pada mengamalkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian beda dengan ahli tasawuf. Maka kemudian para ulama tasawuf menyebut Ramadan ini adalah bulannya para sufi, bulannya para ahli tasawuf. Kenapa? Karena kemudian para ahli tasawuf tidak memaknai Ramadan hanya secara syariat saja. Kalau Ramadan hanya dimaknai secara syariat saja, puasa hanya dimaknai secara syariat saja, maka yang akan kita lihat adalah puasa yang secara zahirnya saja. Apa yaitu adalah al-imsak 'anil ta'ami wa syurb. Bagaimana kemudian kita menahan dari makan dan minum saja, ini secara syariat. Atau kemudian dalam definisi fikih yaitu adalah al-imsak 'an ukhtilatis shaum min tulu'il fajr ila ghurubisy syams. Yaitu adalah kemudian menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, ya makannya, ya minumnya, ya segala hal yang kemudian dilandasi dengan syahwatnya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Makanya alhasil apa yang terjadi selesai terbenam matahari, kembali lagi seluruh hawa nafsunya. Iklan marjan yang sudah ditahan dari siang, sop duren yang sudah keimpet-impet, es campur yang sudah bertumbuh di dalam pikiran. Ketika buka puasa semuanya dihabis, semuanya ditumpahkan. Kan aneh, Allah memerintahkan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari kita menjaga diri, menahan dari syahwat. Dan maka dimaksud terhadap syahwat, syahwat yang paling ringan itu adalah makan. Dan makan juga butuh nafsu, makanya disebut ada penambah nafsu makan. Ibu itu mah gampang ya, nafsu makan ya asal dulu ya lagi. Ayo barang katanya, oh ini si moro-moro awal adalah lupa. Kemudian awal mah biasanya resep sama sebelah tuh, gampang deh ibu sudah sebelah. Kan dia nafsu. Oleh Allah diperintahkan untuk ditahan. Kenapa ketika kemudian sampai pada waktu maghrib, nafsunya dikembalikan lagi
Sebenarnya yang jadi masalah bukan nafsunya dikembalikan, tapi bagaimana kemudian puasa kita ketika seharian. Ketika kemudian kita berpuasa yang terpikir aja mau buka apa, maka kemudian yang terjadi ketika buka puasa memuaskan apa yang diinginkan, sedangkan menurut para ahli tasawuf ini belum disebut sebagai puasa. Kenapa? Karena ternyata pada kenyataannya nafsunya belum berhasil dikendalikan. Kenapa gunanya nanti buka puasa itu diawali dengan apa, Bu? Kurma sebarang sedikit, lele campur sama kok. Kalau tidak ada bukannya pakai apa, Bu? Air putih. Air putih. Saya kopi cappuccino, maca kafe, naon segala rupa, bukan. Kira-kira jando, lain. Problemnya jangan bayangkan hati. Bukan. Tidak boleh rumah kalau tidak ada dengan air putih. Kenapa? Supaya tidak memenuhi hawa nafsu kembali sampai nabi kira nama yang lain itu segera pasti. Dengan Ramadan antara kita kata Ramadan, harus kita panas. Di bulan alhamdulillah bulan puasa apa dikasih hujan. Maka kita ingat leluhur di Bandung mah. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi saudara-saudara. Amin. Di orang ada yang hujan di alam aku. Kami menuju 2016 pertama kali kita tidak di Juara itu. Maka sahabat di Juara itu almarhum dengan gadget. Sudah sok lanjutkan dengan sudah di mana sudah punya ternyata memang bisa benar. Puasa bayangkan puasanya dengan suhu 52 derajat Celcius. Di bumi sudah ada dalam bagaimana semua anu ayam mungkin masuk angin atau pun jantung di sisi samping saja panasnya yang langsung dia dimasak jadi mengalami pengajian masih dibantu kayaknya Ramadan di Arab maka orang biasa tinggal di hadis Nabi SAW itu senantiasa menahan panas. Baik orang panas terus disebut undur panas tuing terbiasa susah apa talwe kena orang godin ayu godin panas sekering godin paniata ke atas rawa itu sauma godin dinyatakan saum nagerek godin alasa dinyata yang tadinya dulu ada malnya susah ya besar. Awal sama orang Batak itu saja Yon. Itu saya nama orang membilang yang alasan kemana caranya bakal puasa secara syar'i. Kalau orang membilang itu padahal Nabi masih untuk ditinggal di hadis riwayat Ahmad. Di riwayat Abu Hurairah Nabi SAW ketika melakukan perjalanan ketika dalam keadaan berpuasa malah dilakukan Nabi ketika panas kita Nabi nyatakan sarokoni atau Nabi sorbanan di bandelan sampai ke Sinabulunan. Karena kawan panas ayo berapa memikirkan kaitan di batas aneh sorban meninggalkan di jalan-jalan mandi itu pikiran orang kami mandi karena kembali lagi pada hakikat puasa itu bukan menahan dari makan, minum dan syahwatnya, tapi kemudian bagaimana kita ini bisa betul-betul mengendalikan hawa nafsu. Makanya kemudian kata Ibnu Rajab al-Hambali di dalam kitab Laqaibul Ma'arif, gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa kemudian puasa itu menjadi dua. Yang pertama, an-nasya bahwa mujarrad tarki hududin nafsi wa syahwatiha al-asliyah allati jubilat 'ala al-mayl ilaiha. Bahwa kemudian puasa itu yang paling dasar, yang paling pertama, ada pembahasan puasa yang hirup, puasa awal, puasa khos, puasa fasul khos, tiga puasa hatam ya.
masih syariat. Bahwa kemudian puasa itu yang paling dasar, yang paling pertama adalah bagaimana puasa itu meninggalkan segala hal yang dapat mengantarkan kita pada memenuhi hawa nafsu manusia secara asli. Hawa nafsu manusia yang secara asli, satu pasti karena barang tua. Kedua karena naon syahwat manusiawi, karena syahwat. Oh, haruskan bawa-bawa ada siap-siap Ramadan mau ikut ketika langsung gini biasa nama di toel ini nanti gue ada cara lain dari jalan setan mesti berembut penyalahkan sekali ya setan air main sukuan Ramadan di Indonesia mah terbang kayak sukuan bulan Ramadan. Ada kafirun naon. Nah, disebutkan syahwat nafsul asliyah. Ada kafirun dengan surat Al-Imran zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, atau syahwat wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah, harta kekayaan. Karena perkara duniawi itu masuk karena syahwat. Karena perkaraon, kayu ngumpul ke mas, di angin itu, di Jakarta itu, kan ada dengan kalau bukan sekedar di Jakarta, Jakarta di akal itu ini kan bukan tidak boleh memiliki perhiasan, memiliki harta benda, bukan, tapi ada pada ada, dan ini dilatih ketika berpuasa. Ada kayak orang berpuasa atau kayak demo, dia naon, dia orang Jawa nama itu orang Jawa ini, asalnya itu orang Jawa ini, tapi ternyata ada niat-niat yang kali naon, yang hati ngalinding batur, ayo mah aja ngabaleng asup anu enggal, mah sadaya apa, orang dimulai manangan hadir gitu kasih, jaga sadaya nanti kita sobat paling. Jaga sadayana. Ini syahwat yang berkaitan dengan harta. Sementara puasa itu melatih itu. Bagaimana kemudian puasa kan kalau kemudian disebutkan oleh para ulama, kita merasakan ketidakberpunyaan para fakir dan miskin. Dan fakir miskinnya sampai segaduh kuat mengukur. Maka ini yang kemudian kita latih. Secara simpelnya inilah yang menjadi muatan dasar dalam tasawuf, dalam pengamalan tasawuf, bahwa kemudian para ahli sufi betul-betul menjadikan apa? Menjadikan puasa itu sepanjang hidup. Nah, zaman kowa, kalikan puasa kane roti. Hari secara manusiawi tinggal roti kurang durasi mana? Kira-kira itu mana? Tinggal roti gitu ya. Kayak roti ininya. Kecuali itu dinamakan koba. Tapi ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang-orang yang arifin, orang-orang yang terpilih, diberikan peringatan oleh Allah bahwa kemudian makanan itu hanya bagi penguat, bagi orang-orang yang ibadahnya lemah. Jadi ketika di para mubalik, kemudian pasuan anak aralit, alhamdulillah terhasilnya rajin dengan ibadah. Maka kan ahli pada jemaah, kalau saya unggul dari pasuan saya jangan mau percaya, mau mungkin juhud pun. Percaya orang lain yang dituang, tidak maksudnya ini, itu mengakukan yang diajar ini. Tapi tuan saya, ada makanan, gratis tinggal makan, dapat teguran dari Allah. Dari ini kemudian implikasinya apa? Orang masyarakat barang itu segala cukup. Bahkan Masya Allah, perhatikan kemarin kali terganggu, ada terus dibully, supirnya wafat, terus dia jangan tahu. Lawan harus dilakukan hukum betul, nyatakan menolak. Haram. Bayar dia kata menolak, gara-gara menolak, aku nolak aku ditanya ke Gusti Allah, aku nolak menolak. No, musik anak elit itu
Aduh kate kunaon kena korupsi gara-gara ngopot pertalian pertama. Ada elit. Ini karena menau-menau itu ya Allah ya Rabbi. Ini ada elit. Karena kewaran ya waktu itu ya. Sudah tidak. Kami tidak dari gitu ya. Tapi karena sahabat tidak mampu melarang tadi. Bahkan pada hal yang kecil, kan makanan halal, minuman halal yang dihalalkan oleh Allah. Ketika bulan puasa, wayahna puasa, wayahna biasa semua. Yang kedua, annal qiyamah sirrun bainal 'abdi wa rabbihi la yuttali'u 'alaihi ghair. Puasa itu adalah bagian rahasia yang seorang hamba dengan Tuhannya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sangat senang ketika hambanya memiliki rahasia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemudian para sahabat itu punya amalan-amalan rahasia. Ayo amalan rahasia naon dipasang kepada sahabat. Naon amalan rahasia dikira kopi. Karena kalau dikira jahat bisa kena dia. Kayak dikira kopi mah setengah-setengah antara dikir ya. Karena kopi itu kami mau tawajud kamu. Kayak orang tawajud. Umat baik kawan. Tapi ini adalah amalan rahasia. Begitu juga dengan puasa. Makanya kemudian dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Fa innahu li wa ana ajzi." Ini puasa itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ganjaran. Ketika disebutkan bahwa kullu hasanatin mudha'atun, bahwa setiap kebaikan itu mudha'atun, dilipat gandakan oleh Allah. Ada bilangannya, wa inna asaratin ila sab'umi'atin, antara 10 sampai 700 kebaikan. Illa saum, kecuali puasa. Maka orang puasanya haduat sewu, Pak. Orang haduat sewu, Pak. Anak-anak teman. Ayo berpuasa, puasa itu diterima. Gara-gara naon, masih kene kasih barang. Masih kene ngobrol harus benar. Masih hatinya kemudian belum mampu menahan daripada hawa nafsu tadi, sehingga kemudian puasa kita tidak ada nilainya. Padahal kemudian ini adalah amalan rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemudian ketika disebutkan lima ini nafal hadani, untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Mahadur dan iftar. Kebahagiaan ketika berbuka puasa, menawarkan hati wayang, itu haus di lapar begitu. Tapi hubungan aku puasa 14 jam, tawaran 14 menit. Nah, sangat nikmatan dunia segitu. Ayo, orang lapar 14 jam. Tapi kebahagiaan ketika kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata tidak semua orang yang berpuasa bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya yang bisa kemudian berpuasa secara hakiki, hanya mereka yang bisa memahami puasa secara hakikat dan melakukan puasa secara hakiki, itulah yang kelak akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak bernilai berdasarkan dari setiap keimanan dan ketaatan yang kita lakukan kecuali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka target kurang masalah sanes mung saukur mah
Tapi bagaimana kemudian dari setiap amal, khususnya zikir kita menjadikan kita kenal kepada Allah. Karena kenallah kemudian Allah memperjumpakan kita dengan Allah. Begitu juga dengan saum. Makanya saum itu kemudian secara tingkatannya ada dua. Yang pertama adalah man taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu lillahi ta'ala. Orang yang puasanya hanya meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat lillah untuk Allah. Tapi puasa yang hakiki adalah man yasumu fid dunya amman siwallah. Siapa yang dia berpuasa ketika berada di dunia dari apapun selain daripada Allah. Ini dilatih bukan hanya dengan menahan dari makan, minum, dan syahwat, tapi yang paling penting adalah dimulai dari tasbiyatul nafs. Dimulai dari membersihkan jiwa dan juga mensucikan kolbu. Alatnya apa untuk mensucikan kolbu? Alatnya adalah zikir la ilaha illallah. Apakah cukup dengan zikir? Ternyata tidak. Kenapa? Tinggal beres zikir makanya balik di jalan tabiat. Maka inilah fungsinya puasa. Bagi ahli tasawuf, puasa itu sebagai salah satu penopang kesuksesan amaliyah zikir untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah syair yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ahlul khususi min sawami sawumuhu surul lisani anil buhtani wal kadhib wal arifuna wa ahlul anasi sawumuhu surul qulubi anil adyari wal wujud. Bahwa kemudian orang-orang yang terpilih, yang khusus, mereka yang khusus itu puasanya adalah dengan menjaga lisan dari segala perkataan-perkataan yang dusta. Nah, ini maksudnya pada khusus. Pada itu awam tadinya kembali, itu adalah menahan dari makan, minum, dan syahwat. Yang khusus itu sudah mulai bisa menjaga lisan dari kebohongan, dan salah satu kebohongan adalah lisan yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi di dalam hatinya ada ilah-ilah yang lain selain daripada Allah. Makanya disebutkan pada bait yang kedua, wal arifuna wa ahlul hadathi sawmuhu turul qulubi anil adyari wal wujud. Adapun orang-orang yang arif, maka kemudian saumnya mereka adalah menjaga hatinya, menyingkirkan di dalam hatinya dari segala hal yang menghalangi. Menghalangi apa? Menghalangi perjumpaan dengan Allah. Maka puasa yang kedua ini kapan Idul Fitrinya? Bukan 1 Syawal. Kapan Idul Fitrinya? Kita bertemu dengan Allah. Dan ini yang diajarkan pemirsa Abah. Kita Idul Fitri kan iringan rame-rame kumpul sunnah semua puasa harus diselesaikan secara syariat, tapi secara hakikat apa Idul Fitrinya para ahli zikir, yaitu adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perjumpaan itu pasti akan datang. Ketika kemudian kita mengikhtiarkan, maka kemudian tanyakan lagi kepada diri kita, untuk apa kita hari ini datang ke Suryalaya, dipertemukan oleh Allah dengan guru mursyid, mendapatkan talqin zikir yang sekarang Masya Allah sulitnya luar biasa. Karena untuk mendapatkan talqin zikir itu hidayah yang mahal, apalagi istiqomah lebih mahal.
Ada yang berpuluh-puluh tahun di talqin, manungtung sampai kolej kemana? Banyak loh, batur, ngomongin batur. Misalnya orang-orang itu ada. Kata Nabi kan bisa mengamal biroah. Iya, amal itu tergantung daripada ujung atau bunga kering. Ketika disebut setelah ditalqin, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita mengamalkan zikir, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bisa jadi manungtung goreng. Ini pentingnya istiqomah. Ini pentingnya bagaimana kemudian kita berpegang pada mursyid yang ngambil mutakin. Ini pentingnya untuk kita punya ilmu. Katakan ulahnya dibuat kodok dengan upgrading. Ditambah ilmunya terkait amalan kita. Ulah dari kaya iwan ditanya kunaon dikir sekurula ilah ilallah. Tuh kada berwakil talminan itu. Kunaon hamaman saya kena itu. Senalapan ngadu kada itu cukup cuma. Tapi semuanya harus kita tahu karena syariat itu harus ada dalilnya. Maka salah, maka jelas dengan nabi dalil. Kalau tahu sudur ayat dalilnya, ngomong di benar. Tahu sudur itu hanya ringkasan dari 4 kitab. Kita baca 4 kitab saya. Yang tahu sudur nomor hatam di soal itu. Tahu sudur jual yang kadang di soal kadang itu. Namanya hakaman salah Ibrahim. Oh, orang hakaman power. Kita mengamalkan ini sedang kemudian kita sedang belajar berpuasa yang secara hakiki. Makanya kemudian terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kamu min shalihin, lan salahu min siyami illal ju' wal apa ternyata ada orang-orang yang puasa tapi kemudian ternyata tidak mendapatkan apapun selain daripada haus dan lapar. Kenapa? Karena puasanya hanya menahan haus dan lapar, tapi kemudian dari mengendalikan hawa nafsunya tidak, menjaga diri dari haram tidak, menjaga diri bahkan dari perkara yang syubhat pun tidak, melaksanakan syariat pun tidak. Kenapa? Berpegang teguh pada hadis saum shaum ibadah. Tidurnya orang yang saum itu ibadah. Ayo itu terdapat dalam hadis bulan puasa. Nah, yang sareke. Bapak kita sebutkan Abdul Somad di zaman sekarang lebih baik tidur. Kenapa? Siang-siang pas dibuka gitu kita program posisi. Mana orang yang biasa kena dibuka sudah buka TV. Ada orang-orang yang ternyata begitu. Wakan min qalimin laisa lahu min qiyami ila sahri. Banyak juga orang-orang yang ternyata melakukan qiyamul lail tapi kemudian apa? Ternyata dari qiyamul lail yang dilakukan di bulan Ramadan yang didapatkan hanya begadang, bukan pahala. Kenapa? Terburu-buru. Mohon maaf, sangat sahabat ini ahli thariqah, ahli syariat. Dan sangat menentang yang namanya tarawih 15 menit 23 rakaat. Kajian viralnya di Indonesia begitu diliput di media Arab. Hati-hati, kudu apik pilih jeung famili dinanya jalan tahajud, dohir batin dunia akhirat sangkan geunah nyawa betah jasa. Hati-hati. Jangan sampai tengah pakai. Kenapa? Karena salah di dalam kita melakukannya, salah di dalam kita mengamalkannya. Orang bisa salah karena orang tidak ajar, karena orang harus akal. Jadi seakan-akan umrah berdiam di belakang nama budaya masjid Ustaz. Kalau yang dari tadi waktu itu ada ambilnya tarawih ada di enggal kalau versi main tabu salaman. Ya tahu dia dapat sekolah pemakan ini, alhamdulillah teman-teman pemakan ini ada pemakan ini kosong. Teman-teman yang pemakan dua, ada nonton versi mau pemakan dua itu penting apa? Ada pemakan pemakan dua kemarin. Jawabnya tapi tetap dalam batas wajar sesuai dengan syariat dan ternyata ada juga yang terakhir
kam minaz zakirin laisa lahu min dzikrihi illa ta'am. Ada juga ternyata orang-orang yang mereka berzikir dan tidak mendapatkan apapun dari zikirnya kecuali rasa lelah. Kenapa? Karena hanya berzikir, tapi kemudian apa-apa yang seharusnya menjadi penopang dari takarruf kita kepada Allah tidak dilakukan. Lalu zikir, apalagi tentunya namanya malu. Ada orang yang belajar zikir tapi masya Allah baju lebih ada yang belajar zikir tapi sama ikhwan masih dendam, curiga. Sering terjadi, sering dibantur. Mudah-mudahan lebih itu. Maka jangan sampai kemudian zikir kita jadi bulan ini bulan Ramadan jadi bulan tarbiyah kita, bulan pelatihan kita, bulan kita untuk kemudian bisa memanen hasil semaksimal mungkin. Maka lakukanlah puasa tidak cukup hanya dengan menahan haus dan lapar, tapi juga bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan sebaik mungkin, dan jangan berakhir ketika Idul Fitri, tapi hal ini harus kita lanjutkan seumur hidup sampai pada tujuan utama kita, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ba'di. Dan juga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tetapi doa kami atur apunten para sepuh, para guru, aya dinggir para alim ulama cerdik pandai handai tulan sadayana sebagai pamarsa umi seluruh pengurus LDTI menjadi hapunten dengan kemudian kalapatan lawan anu kuapi disampaikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala nampi kasayaan urang sadayana dina dinten ieu dina seluruh Ramadan urang diri sekian kana pendaftaran Lailatul Qadar. Amin. Kembali lagi kita bisa sampai pada tujuan utama kita, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina